Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Al-ayah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, di malam hari ini dengan rahmat serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bertemu dalam majelis di waktu maghrib yang seperti biasa diadakan. Ya, semoga langkah-langkah kita menjadi penghapus dosa dan juga menambahkan derajat atau pahala. Untuk melanjutkan bahasan tentang kitab Ushulul Iman karya Syekh Muhammad At-Tamimi dari syarah Syekh Al-Utsaimin, ya. Kita sudah membahas rukun Islam, dari rukun Islam nomor 1 sampai nomor 4. Bagaimana kita refresh dulu ya tentang syahadat, yang diantara hikmah syahadat adalah kesaksian terbesar ialah membebaskan hati dan jiwanya dari penghambaan terhadap selain Allah atau terhadap makhluk. Yang kedua, hikmah daripada sholat, yaitu merasakan kelapangan dada, ketenangan hati, dan menjauhkan diri dari perbuatan keji dan munkar. Ketiga, yaitu hikmah zakat, adalah mengeluarkan zakat. Itu hikmahnya membersihkan jiwa dan moral atau akhlak yang tercela, yakni dari kekikiran, pelit, bakhil, dan sebagainya, serta dapat mencukupi kebutuhan kaum muslimin, khususnya yang du'afa. Yang keempat, hikmah saum Ramadan diantaranya adalah melatih jiwa untuk meninggalkan hal-hal yang dicintai demi mencari ridho Allah Azza wa Jalla. Yang kelima, naik haji ke Baitullah. Tentu tentang kewajiban, kemudian rukun, syarat, dan fikih haji kita nggak akan ngebahas di sini ya. Apalagi memang untuk negeri kita tidak ada ya yang berangkat haji karena adanya anjuran dari pemerintah agar tidak ibadah haji ya. Jadi kita akan membahas saja tentang hikmahnya saja ibadah haji ya. Nanti fikihnya insya Allah kalau Allah mengizinkan kita bahas tentang fikihnya secara jelas ya. Nah, sekarang kita bahas saja hikmahnya. Hikmah daripada ibadah haji. Ibadah haji itu ke Baitullah, rumah Allah, maknanya
adalah menyembah Allah dengan melakukan perjalanan menuju Baitul Haram atau rumah suci untuk melaksanakan segala bentuk perbuatan haji ya. Nah, itu makna secara definisinya. Sedangkan hikmahnya ialah melatih jiwa untuk mengerahkan segala kemampuan, harta dan jiwanya. Jadi kalau haji itu kan semuanya ya, harus punya ilmu, kemudian harta dan jiwa harus bisa memenuhi untuk kewajibannya. Karena itu tidak hanya modal semangat saja, tapi ada modal-modal yang lain sehingga harus memenuhinya. Untuk apa? Yaitu agar tetap taat kepada Allah. Oleh karena itu, ibadah haji itu merupakan salah satu bentuk jihad fi sabilillah. Nah, itu dari pembahasan rukun Islam ya, dari syarahnya. Yang intinya itulah bagaimana ibadah haji. Kalau kita lihat dari ayat-ayat Al-Quran serta hadis-hadis, yang paling inti bagaimana kita mewujudkan takwa. Itulah perbekalan terbaik dalam perjalanan hidup ya. Baik misalnya dalam hidup kita harus bertakwa secara keseluruhan ya. Dalam ibadah haji pun kan itu harus punya bekal ketakwaan. Ketika Allah memerintahkan kepada orang-orang yang ingin menempuh perjalanan ibadah haji agar menyiapkan perbekalan. Ini ada tulisannya, cuman ini kepotong-kepotong ya. Jadi ada beberapa bagian, tapi insya Allah nanti dibahas secara full ya. Moga-moga gak ketinggalan ini pelajarannya di Telegram ya. Allah Ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Surah Al-Baqarah ayat 197 ya. Nah, ini diselipkan ya dalam ayat-ayat tentang haji agar kita berbekal dengan bekal ketakwaan. Itu adalah inti yang harus dibawa ya. Selain tentunya bekal keilmuan, harta, jiwa, yang paling penting adalah bagaimana ketakwaan. Tetapi tentunya jangan dijadikan salah persepsi, hanya ketakwaan kemudian tidak mempersiapkan apa-apa. Nah, itu salah ya, jadi mispersepsi. Takwa itu merupakan hasil ya, agar seseorang dalam berbuat apapun ada yang disebut buahnya, yaitu diantaranya buah ketakwaan. Sehingga tentu apa yang menjadi syarat, apa yang jadi ketentuan dan rukun itu harus dipenuhi
termasuk juga syaratnya, modal-modalnya. Seperti tawakal saja itu kan bukan hanya modal berserah diri, tapi dia punya modal mencari sebab dengan ya katakanlah sebab-sebab duniawi dan juga sebab-sebab akhirat ya. Ya dia waspada, siap siaga, belajar itu kan bagian dari tawakal. Hati-hati kan. Juga bagian dari tawakal itu doa kan. Istiqomah dalam ibadah itu bagian dari tawakal. Sehingga tidak hanya berserah diri saja. Kalau dikatakan berserah diri saja ya pasrah, berarti ya itu salah anggapan, masih persepsi. Juga dalam hadis riwayat Tirmizi, hadisnya cukup panjang ya, cuma di sini tidak ditulis semuanya ya. Nabi Muhammad bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta." Bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kamu ya, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun engkau berada. Hadisnya hasan ya, dalam Sahih Al-Jami riwayat Tirmizi. Ini perintah untuk bertakwa. Sehingga tentunya para ikhwatu fillah sekalian, bagaimana apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita ucapkan, apa yang kita niatkan itu harus hasilnya takwa. Seseorang yang dia mau berbuat sesuatu, tapi baru niat ya, tapi nggak jadi, nah itu juga mendapatkan pahala dari niatnya. Seperti tentang ibadah haji, nggak jadi tahun ini ya, dia dapat niatnya insya Allah. Kalau niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Karena itu yang intinya bagaimana yang pertama itu mewujudkan ikhlasnya. Kata Allah, wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah haji dan umroh lillah ya. Karena Allah. Itu yang paling inti bagaimana seseorang ikhlas dalam niatnya. Karena itu bagaimana para pendahulu kita dimulai dari Nabi Muhammad dan diikuti oleh salafus sholih, para sahabat, para tabi'in dan juga orang-orang yang mengikutinya bi-ihsan dengan kebaikan, yaitu orang-orang soleh setelah beliau memiliki kebiasaan menitipkan pesan agar bertakwa. Jadi kalau di kita kadang-kadang ada namanya itu apa sebelum ibadah haji itu lupa lagi saya. Jadi ada sebuah ya bahasanya itu seremonial gitu ya, bahwa si fulan atau si fulanah mau haji ya, nanti ada ceramah umum gitu ya, itu nggak apa-apa ya, silakan aja, tidak menjadi keharusan. Tapi kalau mengadakan majelis ya silakan aja, itu isi dengan keilmuan. Nah tentu yang paling pentingnya adalah ketakwaannya. Kalaupun tidak mengadakan yang seperti itu ya nggak masalah sebenarnya ya. Yang terpenting bagaimana pesannya itu, pesan ketakwaan. Tidak harus melalui seremonial sebelum ibadah haji dan sebagainya. Itu silakan aja kalau punya dana, punya kemampuan. Kalaupun tidak ya jangan memaksakan diri. Karena Islam tentu agama yang sempurna ya.
tidaklah memberatkan seorang hamba. Jadi bagaimana salafus soleh itu mempunyai pesan agar bertakwa kepada seseorang yang ingin melakukan perjalanan apa saja, termasuk ibadah haji ya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, datang seseorang kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu dia mengatakan, wahai Rasulullah, saya hendak melakukan safar, berilah saya bekal. Nah ini hanya sekedar melakukan safar ya, tidak disebutkan ini karena haji atau apa ya. Kata Nabi, Zaum wadakamullahu at-taqwa. Semoga Allah membekalimu dengan ketakwaan. Hadisnya Hasan Sahih, juga masih di Sahih At-Tirmizi ya. Karena itulah bagaimana intinya adalah ketakwaan. Itulah bagaimana ketakwaan yang menjadi awal, menjadi modal, dan sampai meninggal dia harus takwa gitu. Itulah haqqa tuqatih. Takwa yang kita tentunya tetapkan harus sebenar-benarnya, bukanlah setengah-setengah. Haruslah istiqomah dengan sebenar-benarnya. Taubat nasuha harus dengan taubat yang sebenar-benarnya. Meninggalkan kesalahan-kesalahan, kemaksiatan-kemaksiatan, yang tentunya seseorang berlindung diri daripada godaan setan yang terkutuk. Maka itulah bagaimana intinya ibadah haji itu harus menghasilkan ketakwaan. Yang dengan itulah takwa itu didefinisikan oleh para ulama, yaitu imtisalu fi awamirillah, yaitu ia mengerjakan apa yang Allah perintahkan, wajtinabu fi nawahihi ya, dan ia meninggalkan apa yang menjadi larangannya. Itulah takwa. Menjauhi apa yang Allah larang, itu takwa. Dan tentu yang namanya takut harus diwujudkan ya. Tidak hanya di mulut saja atau hanya berkata saja. Tentu ada amal yang harus dituntut. Karena itu bagaimana seorang muslim terkhusus dalam berbagai ujian, takwa itu menjadi modal yang paling utama. Karena dengan takwalah dia dapat bersabar. Dengan takwalah ia dapat menjadi pribadi yang ideal. Dengan takwa juga ia mampu membimbing dirinya dan orang lain. Sehingga takwa itulah yang merupakan simbolnya dan perbuatannya. Dari apa yang dilihatnya itu akan indah dengan ketakwaan, dan juga apa yang diperbuatnya itu sangat mulia dengan ketakwaan. Karena itulah marilah kita mendekatkan diri kepada Allah, diantaranya dengan ketakwaan, yang insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan bagaimana takwa itu sebagai bekal seorang muslim di pembahasan berikutnya. Barakallahu fiikum walafu minkum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Aku lakum lihada wa astagfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.